Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat Asy-Syidiqiyah TV dimanapun kalian berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul, kita masih bisa tetap bermuajahah di bulan puasa yang penuh dengan berkah ini. Insya Allah nantiasa kita menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah sukses menyebarkan ajaran Islam dalam penuh kedamaian, kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Para hadirin pemirsa Asy-Syidiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan suatu kisah yang mana dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, juga termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang paling pertama masuk Islam, yang mana beliau bernama Khabbab bin Arats dari kaum Tamim, dari bangsa Tamim, dari kaum Tamim. Khabbab bin Arats ini salah satu hamba sahaya yang mana beliau ini masuk Islam ini paling pertama, hitungannya belum ada 20 orang. Nah, Khabbab ini udah masuk. Jadi tantangan luar biasa yang dihadapi Khabbab, segala penderitaan Khabbab, segala tantangan beliau dalam tetap teguh dalam imannya, dalam mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dan Allah adalah Tuhannya, yang sangat luar biasa, gempuran dahsyat yang sangat luar biasa. Kendati pun Khabbab adalah seorang hamba sahaya dari Ummu Amnar, yang mana ia sering disiksa ketika didapati bertemu dengan Rasulullah SAW. Disiksa, kepalanya ditempelkan dengan besi yang panas. Pernah juga ketika itu dipakaikan dari baju yang terbuat dari besi, kemudian ditidurkanlah Khabbab di tengah padang pasir yang sangat panas. Juga pernah dikisahkan juga karena kerap sering bertemu dengan Rasulullah, Khabbab ini disiksa, disuruh diseret di atas bara api yang membara, sehingga bara api ini mati karena keringat dan tetesan darah Khabbab. Punggungnya habis disetrika dan lain sebagainya, sangatlah pedih. Tapi dengan ketabahannya, dengan tawakalnya, dengan kesabarannya, Khabbab menerima semua itu dengan tabah, dengan tawakal, dengan bersabar. Sangat luar biasa. Ini adalah menjadi sebuah contoh bagi kita, di mana kita mendapatkan cobaan dalam laku dakwah kita, dalam segala rintangan agama, rintangan keimanan kita. Apalagi di zaman sekarang yang memang sudah dihapuskan dengan namanya zaman perbudakan, kita lebih ringan lagi, dakwah kita lebih ringan lagi. Beda dengan Khabbab tadi yang sampai habis-habisan badannya hancur,
sehingga ketika beliau dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar, langsung dari situ beliau bertekad untuk terus belajar Al-Quran sampai dikatakan bahwasannya Khobab ini ahli Al-Quran. Selain daripada Khobab adalah pandai besi, Khobab bin Arat juga ahli Al-Quran, yang mana Khobab ini mengajari anak daripada Umar bin Khattab, Sayyidah Fatimah binti Khattab, kemudian suaminya Sa'id bin Zaid, mengajari mereka Al-Quran, yang mana ketika Khobab mengajari anak daripada Umar dan suaminya ini, Umar dengan sangat geram, dengan sangat marah sekali menggedor pintu daripada rumah Fatimah. Didapati 3 orang tersebut sedang mempelajari Al-Quran, yang mana ketika dibacakan Al-Quran oleh ayat Al-Quran oleh Sayyidah Fatimah ini, kemudian dululah hati Umar jadi cikal bakal masuknya Umar bin Khattab ini ketika Khobab mengajari anak daripada Umar bin Khattab dan suaminya daripada anak daripada Umar bin Khattab tadi. Jadi ketika setelah menempuh daripada penderitaan, segala penyiksaan oleh orang-orang Quraisy, Khobab ini tak pernah letih untuk terus syiar dakwahnya, yaitu menjadi ahli Al-Quran, kemudian mengajari Al-Quran kepada para sahabat-sahabat, pada para orang-orang penduduk Mekah yang memang waktu itu masih ngumpet-ngumpet belajar tentang Islamnya. Khobab dengan senang hati mendatangi mereka satu persatu, sehingga Rasul sangat menyayangi Khobab karena tadi dengan segala penderitaan dia, dengan segala kesakit hatian, dengan segala penderitaan dia yang ia tanggung ketika ia menjadi budak, siksaan dia yang sangat luar biasa tadi, habislah badannya, kemudian dimerdekakan, yang mana ketika dimerdekakan beliau membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam, yang mana waktu itu masih ngumpet-ngumpet. Juga diriwayatkan bahwasannya Khobab tidak pernah absen mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, karena tadi bahwasannya Khobab adalah seorang pandai besi. Maka dari itu, hal yang bisa kita petik daripada cerita Khobab bin Aras adalah bagaimana ia dengan sabar, dengan tabah, dengan tawakal ketika ia memperjuangkan ajaran Islam, ketika ia berdakwah di tengah gempuran, di tengah kesakit, di tengah penderitaan yang sangat luar biasa. Kita bisa mengambil hikmah daripada kisah daripada Khobab bin Aras yang tak pernah sedikit pun imannya berkurang. Itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam mengungkapkan, dalam berkata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.